Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha Dharma Putra dari kelas D4A. Untuk pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai autentikasi dan akses kontrol pada perangkat mobile, yaitu bisa iOS ataupun Android. Kita mulai saja dari slide yang pertama. Baik, di sini bisa dikatakan juga dengan keamanan akses digital di Android dan iPhone atau melindungi perangkat pribadi dengan autentikasi dan kontrol akses. Jadi semisal kenapa harus wajib karena perangkat mobile seperti smartphone telah menjadi pusat aktivitas kita. Jadi kita selalu memakainya. Komunikasi, transaksi, jadi itu yang namanya keamanan perangkat itu jadi sangat penting. Nah, dua elemen utama dalam sistem keamanan digital adalah autentikasi akan akses kontrol. Autentikasi atau akses kontrol. Yang keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses data atau fitur tertentu di perangkat. Apa itu autentikasi dan akses kontrol? Ya, ini hampir sama ya. Jadi, autentikasi dan akses kontrol itu jadi seperti halnya ketika autentikasi itu, maka hanya pengguna sah yang bisa, dan akses kontrol itu kita yang melaksanakannya. Jadi hanya pengguna sah yang bisa melaksanakan perintah yang ada di smartphone kita. Nah, bagaimana contohnya? Jadi ketika kita ingin membuka HP dengan sidik jari, autentikasi bahwa membuktikan itu kita. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis-jenis autentikasi. Autentikasi bisa dibagi menjadi tiga kategori utama ya menurut saya. Yang pertama adalah something you know, informasi yang hanya kamu tahu, contohnya password, PIN. Dan yang kedua adalah something you have, perangkat atau alat tertentu, jadi kayak kartu, token ponsel, atau nomor-nomor lain yang itu hanya kamu yang tahu. Dan something you are, karakteristik biometrik seperti sidik jari, wajah, iris mata, pakai infrared. Jadi kombinasi dari beberapa model itu disebut dengan multi-factor authentication atau MFI yang lebih aman dan sering digunakan di sistem keuangan atau email penting. Tidak dipungkiri bahwa di smartphone sekarang juga memakai yang namanya MFI ini, yaitu yang terbagi jadi. Nah, bagaimana akses kontrol itu bekerja? Sistem akses kontrol memastikan bahwa pengguna yang berhasil melewati proses autentikasi, kita yang sudah bisa melewati, hanya bisa mengakses apa yang diizinkan untuknya, seperti identifikasi, pengguna mengklaim identitasnya, login, sidik jari, dan lain-lain. Autentikasi, sistem memverifikasi bahwa identifikasi itu valid, dan otorisasi, sistem mengecek hak akses pengguna, boleh buka aplikasi A, atau bisa buka file B, dan penerapan kontrol, akses diberikan atau ditolak. Jadi, akses kontrol itu bekerjanya yaitu dia itu sebagai seperti security, memverifikasi kita apakah kita itu pengguna yang sah pada HP kita. Selanjutnya, sekarang kita akan bandingin dua versi dari kontrol masing-masing ini, yaitu adalah iPhone dan Android, di mana dua-duanya ini juga hampir sama-sama mempunyai autentikasi yang berbeda-beda. Kebetulan di sini saya mempunyai Android dan iPhone, yang itu ada dua autentikasi yang sangat sangat berbeda. Kita lanjut. Kita dari Android terlebih dahulu. Oke. Autentikasi di akses kontrol di Android. Android menawarkan berbagai keamanan. Ya, yang saya gunakan di sini adalah berupa PIN atau pola ini ada pola dasar. Dan di Android ini kita bisa menggunakan yang namanya fingerprint unlock. Nah, ada face recognition hanya di beberapa HP Android tertentu. Tapi dalam kasus sekarang yaitu adalah menggunakan fingerprint unlock, di mana autentikasi ini adalah ada dua yang tadi seperti yang tadi kita pelajari, yaitu ada karakteristik biometrik sama informasi yang kamu tahu, something you know dan something you are. Jadi di sini bisa pakai PIN, dan sekarang pakai sidik jari, hanya dengan menempelkan saja itu terbuka. Ini kondisi HP mati. Ketika autentikasi bekerja, yaitu di mana kita akan mengeklik tombol ini,
atau kita akses sidik jari kita, maka dia akan nyala. Dia akan secara tidak langsung ada mengetahui autentikasi bekerja bahwa aku adalah pengguna yang sah. Dan bagaimana jika di iPhone? Baik, kita jika di iPhone ini, seperti halnya contoh pada penerapan berikut. Oke, di sini akan saya sambungkan antara, nah HP saya ini adalah iPhone. Nah, bagaimana sistem autentikasi iPhone ini bekerja? Nah, seperti yang bisa Anda lihat, di sini adalah terdapat tombol kunci yang arti dia masih tidak bisa, maksudnya terkunci ya. Dia harus membutuhkan autentikasi. Jadi yang namanya notifikasi akan tertutup. Dan dia akan menanyakan, siapakah Anda? Jadi something you are yang Anda ingat. Ketika Anda ingat PIN Anda, maka autentikasi yang pertama adalah Face ID. Face ID, jika sistem autentikasi tidak melihat tanda-tanda muka atau Face ID, maka bisa langsung digunakan kode sandi yang pernah atau yang Anda tahu. Seperti ininya, kita masukin kode sandi dan iPhone akan terbuka. Ya. Jadi seperti itu. Dan bagaimana cara untuk face recognition? Sama hanya dengan Android. Teman bedanya di sini dia akan mengakses wajah kita. Seperti ini. Ini adalah masih terkunci dan ketika saya membukanya dengan wajah saya, maka dia akan langsung terbuka. Seperti itu. Ini adalah perbedaan autentikasi dasar iPhone dan Android yang bisa kita coba dan kita praktekkan. Sekarang kembali ke materi. Di materinya ada materi selanjutnya, yaitu adalah iPhone dan Android. Kita akan mencoba untuk penanganan ketika device hilang dengan autentikasi jarak jauh yang membuat device bisa terlacak dan aman. Dan ini adalah merupakan salah satu yang bisa kita lakukan ketika kita kehilangan kedua HP kita dan kita bisa melacaknya dengan autentikasi. Nah, pada kasus yang sekarang, kita akan mencoba dari Android terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat untuk praktek caranya, yaitu yang pertama adalah kita harus login dengan akun yang sama yang ada di Android kita. Seperti halnya ini, saya sudah login. Di sini, ketika dua akun ini ibaratnya itu dia mengetahui, sama-sama mengetahui saya, dan di Android juga dia mengetahui saya seperti kodenya, kata sandi dengan cara autentikasi. Nah, caranya yang pertama itu di Find My Device kita harus autentikasi. Siapakah yang siapakah saya? Siapakah yang mengakses email ini? Harusnya yang Android tahu kalau yang akses adalah penggunanya dengan kita memberikan password yang benar. Setelah kita login, maka kita bisa melihat ini adalah pelacakan HP kita, di mana HP kita bisa untuk mengakses melacak jarak jauh seperti ini. Ketika di sini, maka ketika kita play sound, di sini adalah HP iPhone saya kosong. Ketika kita play sound, maka dia akan bunyi. Dengan hanya autentikasi kita di laptop, kita bisa membunyikan HP Android. Ini adalah autentikasi dari jarak jauh. Nah, ketika dalam kasus HP ini dicuri, maka kita bisa melacaknya. Dan yang kedua, ketika HP ini semisal pencuri sudah bisa membobol, kita bisa untuk penanganan keamanan aplikasinya, kita bisa secure device atau factory reset device, ataupun remote lock. Bagaimana dengan iPhone? Ketika dengan iPhone, yang pertama yaitu kita harus login dulu dari pakai icon find device ini. Dan untuk hal kasusnya sama seperti ini, dia akan mengeluarkan map seperti ini dan dia bisa play sound dan melacaknya. Seperti itu. Jadi untuk autentikasi ini juga masuk ke dalam keamanan aplikasi juga, di mana autentikasi bekerja untuk menganalisis siapa yang ada dan yang ingin mengakses perangkat kita.
Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.